Dicari, nggak ada setitik kegelapan pun dalam hati mereka. Nggak ada kedengkian, nggak ada kebencian, nggak ada riya, nggak ada ujub, nggak ada obsesi akan dunia, harta, tahta atau apapun sama sekali. Qalbin munirin lamih. Ini ciri walinya Allah Ta'ala. Dan wali tersebut bukan orang-orang yang ditunjuk-tunjuk oleh manusia. Wali diberikan, dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan kita yang lantik wali. Oh dia wali, oh dia wali, dia wali. Yang ditunjuk-tunjuk sama orang. La man yushirun nasu bil asabi. Dia wali, dia wali. Enggak juga. Kadang yang ditunjuk-tunjuk begitu. Kata Imam Abdurrahman Abdul Balfaqi, berapa banyak orang yang ditunjuk, dituding-tuding. Ini wali, ini wali. Begitu diteliti keadaannya di sisi Allah Ta'ala, fahuwa minas sirril masun khali. Kosong, melompong dari sir dan anugerahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari pendekatan dan kewalian yang Allah Ta'ala khususkan para wali-walinya. Ketahuilah bahwasanya mereka para wali-walinya Allah punya kemuliaan, keistimewaan di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya keramat dalam istiqamah mereka, dalam ketakwaan mereka, dimuliakan oleh Allah. Mereka itulah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, lahumul busyra. Bagi mereka kabar gembira di dunia dan di akhirat. Anugerahnya Allah Ta'ala untuk mereka di dunia dan di akhirat. Radhiyallahu anhum ardhahum. Dan dunia, asal tahu saja, dunia, umur dunia pendek sebentaran. Yang kaya enggak selamanya kaya, yang bertahta enggak selamanya bertahta, yang sehat enggak selamanya sehat. Dunia pendek, sebentaran semuanya. Maka jangan jadikan semangat kita untuk hal yang fana, yang pendek, yang cuma sebentaran. Apalagi beresiko membahayakan akhiratnya kita. Akhirat, Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik untukmu daripada dunia ini. Dan Allah Ta'ala berfirman, wal akhiratu khairun wa abqa, lebih baik dan lebih abadi. Cari yang lebih abadi. Cari di majlis yang semacam ini dan di dalam sisa daripada hidup-hidup kita. Kita di sini, kita hadir dan kita mendengar. Dan setelah kita mendengar, tuntut diri kita untuk mengamalkan, mempraktekkan apa yang kita amalkan. Hendaknya kita keluar dari majlis ini terpacu, termotivasi untuk dekat kepada Allah Ta'ala. Apa yang mau kita lakukan dalam keadaan yang aktual, bukan cuma sekedar dengar terus kita balik pulang begitu saja tanpa membawa apa-apa. Apa yang akan kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Rubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik, rumah kita menjadi rumah yang lebih baik, sifat kita menjadi sifat yang lebih baik, perangai kita menjadi perangai yang lebih baik, tabiat kita rubah menjadi tabiat yang lebih baik. Kotoran bersihkan dari hati kita, dari rumah kita, dari anggota tubuh kita, dari mulut kita, dari mata kita, dari telinga kita, menjadi keadaan yang lebih baik. Kan kita banyak mendengar sebagaimana tadi disebutkan, Masya Allah, hal-hal yang agung, yang besar daripada nasihat dan ajakan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana beliau bilang, ilal maslakil mahmud urshidu awladi wa kullaman yakbalul irsyad min ahli dzalwadi. Saya mengajak orang, menunjukkan orang kepada jalan yang terpuji, jalan yang luhur, jalan cinta ini. Saya ajak anak-anak saya, keluarga saya, dan siapapun yang mau menerima nasihat saya, termasuk kita yang hadir, yang mau menerima nasihat Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Beliau mengajak kita kepada ilmu, kepada akhlak, kepada amalan, dan mensucikan, mensterilkan. Jangan sampai itu semuanya ilmu, amalan, dan akhlak terkontaminasi dengan perangai dan sifat yang buruk dan kotoran-kotoran hati. Sehingga beliau bilang, hahiya amal khalat an syawaibin wa ilm wa akhlaqun wa kathratu awradi, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebutkan, barang siapa yang diberikan ilmu dan pengamalan dan akhlak yang luhur dan kebersihan hati yang tersebut, ini khilafah yang hakiki, maka dia adalah mendapatkan khilafah yang sebenarnya dari Allah, yang dia wariskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Habib Ali mendapatkan khilafah tersebut, khilafah dalam ilmu, ilmunya Nabi, khilafah di dalam memberikan kontribusi ke tengah-tengah masyarakat, memberikan manfaat kepada masyarakat. Bagaimana beliau selama 3 bulan berturut-turut, tatkala terjadi krisis ekonomi di negeri Hadramaut, maka satu kota beliau yang tanggung nafkah mereka selama 3 bulan. Satu negeri, satu kota, beliau yang tanggung nafkahnya selama 3 bulan. Dan juga itu hanya dilakukan dari para ulama salaf terdahulu. Dengan kemampuan seperti itu hanya dilakukan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Enggak didapati daripada yang lain kecuali pada diri Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
keistimewaan yang beliau miliki yang demikian luar biasa tersebut. Nah karena itu fas'a fi mas'au, berupaya di dalam upayanya mereka, dalam usahanya mereka, cintai Allah, cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita berbicara di sini semuanya ini majelis yang terbungkus mahabbah, kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tadi betapa agung Al-Habib Ali, semua yang dia capai berkat mahabbahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hanahum bihubbil Mustafa ya hanahum. Mereka para kaum yang beruntung cinta kepada Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cinta kepada Rasul adalah syarat untuk sahnya iman. Tanpa kecintaan yang benar kepada Nabi Muhammad maka enggak sah, palsu imannya kita, waliyadzubillah min dzalik. Cintai ahibullah, cintai Allah lima yaghdukum bihi min ni'amih, atas nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Cintai aku, cintai Rasulullah, kata Nabi Muhammad. Bihubbillah, kalau benar cinta kalian kepada Allah itu betul, sah, maka cintai Nabi Muhammad. Kalau betul cinta kalian kepada Nabi Muhammad benar, sah, asli, maka wa ahibbu ahla baiti li hubbi, cintai keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan anugerahnya Allah subhanahu wa ta'ala enggak terputus. Dengan berlalunya zaman, Allah tetap senantiasa memberi. Dan apabila kita bersungguh-sungguh dalam cinta, bersungguh-sungguh dalam menempuh jalan mereka, maka bersiap untuk anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, terima daripada anugerahnya Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Mereka para wali-wali tersebut bukan siapa-siapa kecuali karena berkat anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Mereka wafat, Allah masih ada. Dan anugerahnya Allah senantiasa ada. Dan Allah senantiasa memberi dan memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Maka istiqamahlah di jalan mereka dengan jalan mahabbah tersebut. Dan sesungguhnya bagaimana seseorang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang kaum yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, sawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah akan mendatangkan sekelompok kaum ketika suatu kaum kurang cintanya ataupun cacat di dalam mahabbahnya ataupun ingkar kepada nabinya, maka Allah Ta'ala datangkan sekelompok kaum yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Ta'zamatuh. Allah cinta kepada mereka dan mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana seorang pecinta yang sejati. Pecinta yang sejati, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh kekasihnya. Dia akan suka